Halo Sobat Film Animasi, apa kabar semua? Semoga kesehatan terus menyertai Anda. Di film kali ini menceritakan tentang persahabatan dua monster laut yang ingin tahu lebih dalam tentang dunia manusia. Oke, sebelum kita lanjut ke filmnya, saya tidak bosan untuk mengingatkan, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu, like, share, dan komen, agar teman-teman semua dapat notifikasi video terbaru dari kami. Dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini, semoga dapat menghibur. Cerita film ini dimulai dari dua orang nelayan yang ingin menangkap ikan di malam hari. Salah satu nelayan merasa takut karena di laut ini ada monsternya. Tiba-tiba datang monster yang mencuri barang-barang di atas kapal. Namun, aksinya ketahuan sama salah satu nelayan. Karena merasa takut, monster ini mencoba untuk kabur, namun dia malah tersangkut di jaring ikan. Tapi, untungnya monster ini bisa melepaskan diri dan melompat dari atas air. Hal itu membuat dua nelayan ini ketakutan dan batal untuk menangkap ikan. Kita perkenalkan dengan tokoh utama di film ini, yaitu Luka. Monster laut ini terlihat panik karena ikan-ikannya kabur dari kandang. Luka pun mencoba menangkap satu persatu ikannya. Setelah semua ikannya terkumpul, Luka pun membawanya ke padang rumput laut. Saat sedang menjaga ikan, Luka melihat salah satu ikannya mendekati jam. Tidak hanya jam, Luka melihat banyak sekali benda yang jatuh ke laut. Tiba-tiba datang kapal yang membuat Luka bersembunyi. Lalu ibunya Luka menyuruhnya pulang untuk makan siang. Ibunya selalu berpesan agar Luka tidak pernah mendekati daratan. Saat makan, Luka bertanya, "Dari mana datangnya kapal?" Lalu neneknya Luka mengatakan, "Mereka datang dari daratan dan dia pernah ke sana." Setelah selesai makan, Luka kembali mengumpulkan barang-barang yang terjatuh. Saat Luka mendekati pemutar piringan hitam, dia didekati sama penyelam. Yang ternyata penyelam itu adalah monster laut juga yang bernama Alberto. Alberto pun langsung membawa barang-barangnya ke daratan. Saat Alberto menarik Luka dari dalam air, Luka pun seketika berubah menjadi manusia. Luka yang baru pertama kalinya ke daratan seketika langsung terpesona melihat indahnya daratan. Karena Luka yang ingat pesan ibunya, dia pun memutuskan untuk kembali ke dalam air. Di malam harinya Luka pun tidak bisa tidur karena kejadian tadi. Keesokan harinya Luka pun datang lagi, namun dia tidak berani. Lalu datanglah Alberto yang mengajaknya untuk ke daratan lagi. Saat di daratan, Alberto mengajari Luka untuk berjalan dan mengajaknya ke tempat tinggalnya. Di dalam, Luka melihat banyak sekali barang yang dikumpulkan. Saat Luka melihat poster Vespa di tembok, dia langsung terpesona dan berhayal sedang mengendarai motor Vespa. Luka pun mempunyai ide untuk membuat motor Vespa bersama Alberto dari barang-barang yang ada. Karena sudah sore, Luka pun pulang ke rumahnya. Saat di rumah, ibunya menanyakan dari mana saja Luka pergi. Lalu neneknya bilang kalau Luka mencari teripang untuknya. Sehingga Luka tidak jadi dimarahi sama ibunya. Keesokan harinya Alberto ingin mencoba Vespanya di turunan. Sementara Luka memegangi papan di ujung tebing. Saat dicoba, Vespanya hancur berkeping-keping dan membuat Alberto jatuh ke laut. Alberto yang merasa senang langsung menyuruh Luka untuk membuat lagi. Tidak lupa Alberto memberikan pakaian untuk Luka. Sementara ibu dan ayahnya mengetahui Luka tidak menjaga ikan-ikannya, mereka juga mengetahui kalau Luka pergi ke daratan. Saat Vespanya jadi, Alberto mengajak Luka untuk naik ke Vespanya. Mereka berdua pun menuruni bukit dengan kencang hingga terlempar ke laut. Menjelang malam, mereka berdua melihat bintang di atas menara. Di atas, Luka melihat ada kotak kecil di seberang pulau. Alberto pun menceritakan kalau di kota bisa melihat Vespa sungguhan. Luka pun kembali berhayal sedang mengendarai Vespa bersama Alberto.
Tanpa disadari, Luka tertidur sampai malam di atas menara. Luka yang pulang ke rumah secara diam-diam langsung dimarahi sama ibu dan ayahnya. Di tengah perbincangan, ternyata ada pamannya Luka dari lautan terdalam. Ibunya Luka memanggil pamannya berniat untuk menghukum Luka tinggal di lautan terdalam selama 2 musim. Mendengar hal itu, Luka pun kabur ke daratan dan menceritakannya ke Alberto. Lalu, Alberto berencana mengajak Luka untuk ke kota agar orang tuanya tidak bisa mencarinya dan mewujudkan impiannya mempunyai Vespa. Mereka berdua pun berenang sampai ke kota yang ada di seberang pulau. Agar tidak ketahuan wujud asli, mereka pun naik ke daratan sambil membawa perahu. Saat di daratan, Luka takjub melihat suasana kota yang begitu ramai. Lalu dari jauh datanglah seorang pemuda bernama Ercole yang sambil membawa Vespa. Saat Luka dan Alberto ingin mendekati, Luka tak sengaja menendang bola yang membuat Vespanya Ercole terjatuh. Ercole yang kesal langsung mengatakan kalau Luka baunya seperti ikan. Ercole pun berniat ingin memasukkan Luka ke dalam kolam. Saat terkena air, Ercole tidak sadar kalau kulit Luka yang berubah menjadi sisik ikan. Lalu datanglah anak perempuan yang bernama Giulia yang membela Luka dan Alberto. Ercole pun meledek Giulia yang tidak bisa mengalahkannya dalam lomba Porto Rosso. Saat Luka dan Alberto pergi bersama Giulia, datanglah polisi yang mengatakan akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap monster laut. Mendengar hal itu membuat Ercole pun menjadi semangat untuk menangkap monster. Sepanjang perjalanan, Giulia mengajak Luka dan Alberto untuk ikut lomba. Lalu Alberto bertanya, apa saja yang mereka dapatkan jika juara? Giulia pun bilang, jika mereka juara akan mendapatkan uang untuk membeli apa saja, termasuk untuk membeli Vespa. Mendengar hal itu, membuat Luka dan Alberto ingin bergabung ke timnya Giulia. Giulia juga menjelaskan kalau lomba ini dibagi menjadi 3, yaitu berenang, bersepeda, dan makan. Sebelum bisa gabung, Giulia mengetes Luka untuk mengendarai sepeda, tapi sayangnya Luka belum bisa mengendarai sepeda. Luka mengatakan jika bisa memenangkan lomba ini, maka dia dan Alberto bisa mewujudkan impiannya untuk mempunyai Vespa. Mendengar itu membuat Giulia menerima mereka ke dalam timnya. Giulia pun mengajak Luka dan Alberto ke rumahnya. Di dalam dapur, Luka kaget melihat banyak sekali tombak, yang ternyata ayahnya Giulia adalah nelayan. Ayahnya Giulia bersumpah ingin menangkap monster laut. Hal itu membuat Luka yang lagi minum langsung menyemburkan air ke wajah Alberto. Karena ulahnya Luka hampir saja membuat Alberto ketahuan bahwa dia adalah monster laut. Saat selesai makan, Giulia ingin berbicara dengan ayahnya. Giulia pun tidak bisa membayarkan pendaftaran lomba karena sedang menghemat keuangan. Ayahnya baru bisa bayar jika mereka bisa mendapatkan ikan yang banyak. Luka pun menawarkan bantuan untuk mendapatkan ikan yang banyak. Tak punya pilihan, akhirnya ayahnya Giulia akan mengajak Luka dan Alberto untuk menangkap ikan di laut. Giulia pun mengajak Luka dan Alberto untuk tidur di rumah pohon. Di lain tempat, ayah dan ibunya Luka pergi ke kota untuk mencari anaknya. Mereka juga kaget saat di daratan mereka berubah menjadi manusia. Di pagi harinya, Luka dan Alberto kaget karena terbangun dengan keadaan wujud monster laut. Luka pun mengajak Alberto untuk mengeringkan badan sebelum ketahuan. Kemudian ayahnya Giulia mengajak Luka dan Alberto naik kapal untuk menangkap ikan. Berkat bantuan Luka dan Alberto membuat ayahnya Giulia bisa mendapatkan banyak ikan. Di lain sisi, ayah dan ibunya Luka menyamar untuk berbaur dengan warga kota. Lanjut saja, Giulia mendaftarkan lomba. Datanglah Ercole yang mengambil uangnya. Luka pun mulai meledek kumisnya Ercole yang seperti ikan lele. Hal tersebut membuat semua orang menertawakan Ercole. Ercole yang kesal mengancam akan mengalahkan tim Luka saat perlombaan. Kemudian mereka latihan untuk perlombaan. Saat Giulia sedang latihan berenang, datanglah Ercole yang hampir menabraknya.
Hal itu membuat Alberto terkena air dan berubah menjadi monster laut. Sebelum Giulia naik ke kapal, Luca pun menutup Alberto dengan kain agar tidak ketahuan bahwa dia adalah monster laut. Ayah dan ibunya berusaha mencari Luca dengan cara menceburkan anak-anak lain ke dalam kolam, supaya ketahuan kalau dia adalah Luca. Dari jauh Luca melihat ibu dan ayahnya berada di kota. Di malam harinya Luca bercerita kalau dia melihat orang tuanya, namun Alberto tidak percaya dengan perkataan Luca. Saat Giulia ingin bertanya, ayahnya menyuruh Alberto untuk membantunya. Giulia pun bertanya kepada Luca, kenapa ingin mempunyai Vespa? Luca pun bilang agar mereka bisa bebas dan bisa melihat ikan di atas langit. Mendengar perkataan Luca membuat Giulia mengajak Luca untuk melihat langit menggunakan teleskop. Giulia juga menjelaskan kalau yang Luca lihat bukanlah ikan, melainkan bintang. Di dalam kamar, Luca sangat tertarik untuk mempelajari banyak hal dari Giulia, termasuk punya keinginan untuk sekolah. Lalu datanglah Alberto untuk mengajak Luca ke suatu tempat. Terlihat Alberto mulai cemburu melihat Luca yang makin dekat dengan Giulia. Sepanjang perjalanan Luca menceritakan kalau dia ingin sekolah. Lalu Alberto membantah kalau monster laut tidak akan bisa bersekolah. Di tengah perbincangan datanglah Ercole yang sambil lewat meledek Luca dan Alberto. Ercole langsung memukul Alberto karena masih kesal dengannya. Lalu Luca menodongkan tombak agar Ercole melepaskan Alberto. Keesokan harinya mereka mulai latihan karena sebentar lagi lomba akan dimulai. Di lain sisi, orang tua Luca mulai putus asa karena mereka tidak bisa menemukan Luca. Di tengah keputusasaannya, mereka melihat Luca sedang mengendarai sepeda. Luca pun langsung membawa sepedanya dengan kencang agar bisa kabur dari orang tuanya. Saat Luca ingin melewati jalur menurun, Alberto kesal karena Giulia terlalu mengatur Luca. Alberto pun langsung membawa sepedanya dengan kencang sehingga mereka terjatuh ke laut. Saat di tepi pantai, Luca kesal karena Alberto sok tahu banyak hal. Mendengar itu membuat Alberto bertengkar sama Luca. Lalu datanglah Giulia yang senang karena mereka masih selamat. Melihat Luca yang makin dekat sama Giulia membuat Alberto mengatakan kalau mereka adalah monster laut. Alberto pun lompat ke lautan berubah menjadi monster. Seketika Luca bilang kalau Alberto lah monster lautnya. Hal itu membuat Alberto merasa dihianati sama Luca. Lalu datanglah Ercole yang melempar tombak dan membuat Alberto pergi dari kota. Saat di rumah ayahnya, Giulia menanyakan di mana Alberto. Luca pun bilang kalau Alberto pergi dan tidak mau dicari. Ayahnya Giulia pun langsung keluar rumah untuk mencari Alberto. Tiba-tiba Giulia menyiram air ke tangannya Luca dan mengetahui kalau Luca juga monster laut. Giulia menyuruh Luca untuk pergi karena sangat berbahaya jika Luca ketahuan wujud aslinya. Luca pun pergi ke pulau seberang untuk meminta maaf sama Alberto. Luca pun bilang kalau akan memperbaiki semuanya dengan cara memenangkan lomba. Keesokan harinya Luca bilang ke panitia kalau timnya akan dibagi menjadi 2, yang dimana Luca akan melakukan semua lomba sendirian. Saat lomba renang, Luca menggunakan pakaian menyelam agar tidak ketahuan wujud aslinya. Setelah berenang, dilanjutkan dengan lomba makan. Lalu dilanjutkan lagi dengan bersepeda. Sepeda Luca dengan mudahnya melewati pembalap lainnya, termasuk juga menyusul Ercole saat di atas bukit. Luca menepi karena turun hujan. Tiba-tiba dari jauh datanglah Alberto yang membawakan payung untuk Luca. Alberto yang hampir mendekati ditendang sama Ercole sehingga membuat Alberto berubah menjadi monster laut. Ercole yang melihat monster laut langsung melempari jaring ke arah Alberto. Tak ingin melihat sahabatnya disakiti, Luca pun melewati hujan dan rela ketahuan wujud aslinya untuk menyelamatkan Alberto. Luca pun melaju dengan kencang untuk menghindar dari kejaran Ercole. Saat Ercole tepat di depan Luca dan Alberto, datanglah Giulia yang langsung menabrakkan diri ke sepeda Ercole. Melihat Giulia yang terjatuh, Luca dan Alberto mencoba untuk membantu Giulia.
Saat Luca dan Alberto dikepung warga kota, ayahnya Giulia mengangkat tangan Alberto dan mengatakan kalau merekalah juaranya karena sepedanya berhasil melewati garis finish. Hal itu membuat pandangan warga kota terhadap monster laut menjadi berubah. Orang tuanya Luca merasa senang karena Luca bisa menjadi juara dalam lomba. Dan mereka bisa mewujudkan impiannya mempunyai Vespa. Saat perayaan kemenangan, ibunya Luca khawatir kalau Luca tidak akan bisa hidup di dunia manusia. Lalu neneknya Luca bilang kalau beberapa orang bisa menerima Luca apa adanya. Karena sebentar lagi sekolah akan dimulai, Luca dan Alberto mengantar Giulia untuk naik kereta. Sebelum pergi, Alberto bilang kalau Vespanya dia jual agar bisa beli tiket kereta untuk Luca. Atas bujukan Alberto, orang tuanya Luca datang mengizinkan Luca untuk sekolah. Sebelum naik kereta, Luca mengucapkan salam perpisahan sama Alberto karena Alberto tidak ikut pergi bersama Luca. Dan di akhir film, Luca menikmati perjalanan di atas kereta. Dan film pun selesai.